Buat yang belum tahu atau buat yang baru mampir ke channel YouTube ini, hi, it's me Riri Prams. Usiaku saat ini 32 tahun. Dan di usiaku yang ke-28 tahun, aku pernah kena stroke ringan. Penyebabnya itu karena kolesterol. Dan kena stroke ringannya itu di area mata. Jadi ada pergeseran penglihatan 4 derajat di salah satu mata. Kalau nggak salah sebelah kanan. Aku juga udah lupa. Jadi aku tuh kalau ngelihat satu objek itu rasanya tuh kayak ada dua. Jadi aku tuh nggak bisa ngebedain mana objek yang bener dan mana yang bayangannya. Setelah berbulan-bulan bed rest, alhamdulillahnya aku dikasih kesembuhan total, yang dimana aku harus menetralkan lagi kolesterolku, karena kolesterol ini jadi salah satu penyebab utama aku kena stroke ringan di usiaku yang 28 tahun itu. Nah, tahun lalu nih ya, aku bandel lagi makannya, terus tidurnya, terus pikirannya, jarang olahraga pula, ya habis sudah. Cek lab lagi dan ini hasil kolesterolnya. Panik nggak? Ya panik lah, mendekati angka total kolesterol pas aku kena stroke ringan. Kita lanjut ya setelah. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Prams. Sebenarnya hasil labku itu yang tahun 2022 itu aku menghadiahi diri aku sendiri karena udah lama banget enggak medical check up. Aku ngerasa kayaknya untuk hadiah ultahku di usia 32 tahun ada baiknya aku medical check up lagi gitu, karena biar tahu lebih detail lagi soal kondisi jeroan di badanku gitu. Dan berikutnya aku udah ngeliat nih ya kolesterolku jelek. Aku bawa ke dokter gizi karena aku ngerasa kayaknya pola makanku berantakan deh. Aku pengen tahu yang bener gimana gitu. Jadilah aku diaturin pola makannya sesuai sama masalahku, yaitu kolesterol. Nah, papap, suamiku ya, aku ajak juga tuh medical check up. Dan ternyata masuk kategori pradiabetes. Dan pola makannya hampir-hampir mirip, tapi papap fokusnya untuk ngenormalin diabetesnya atau gula darahnya, aku fokusnya untuk netralin lagi kolesterolnya. Kalau misalnya ada pembahasan yang kurang atau penjabaran yang salah, boleh kasih kritik dan saran membangun di kolom komen di bawah biar kita bisa sama-sama belajar ya. Lanjut, intinya asupan makanan yang masuk ke darah gitu ya, hanya 20% yang ngaruh ke kolesterol. 80%-nya dari mana? Dari genetik, dari keturunan. Karena ternyata mamiku juga kolesterol gitu. Dan aku baru tahu kalau ternyata ciri-ciri, misalnya nih kolesterolku lagi tinggi, di tulang alis aku tekan gini, ini biasanya kayak nyut-nyutan, itu kolesterolku lagi naik tuh. Sama ini, beruntusan atau jerawat punggung, di punggung yang nggak sembuh-sembuh. Aku tuh dari dulu back acne tuh nonstop dari kecil. Ternyata itu salah satu, kata dokter ya, ini salah satu ciri kalau kolesterolnya lagi naik. Aku juga baru tahu sih, tapi nggak tahu ya itu bener apa salah, tapi katanya begitu. Dan mamiku juga ternyata back acne dari dia masih gadis. Dan aku ngerasa tahun lalu back acne ku parah banget, dan iya ternyata emang kolesterolku lagi naik gitu. Terus sama aku dianjurin lagi untuk olahraga rutin, katanya yang paling cepat buat nurunin HIIT, tapi strength juga nggak masalah, tapi aku lebih prefer untuk olahraga di rumah aja. Dan tentunya kalau kolesterol tinggi itu selain ngatur pola makan, pola tidur, pola pikir, harus tetap minum obat yang dimana harus by resep dokter. Aku tidak akan menyebutkannya di sini karena obatnya itu tergantung dari hasil lab kita. Kalian yang misalnya kolesterolnya tinggi ataupun udah kena stroke ringan, udahlah ke dokter aja, karena obatnya tuh nggak bisa kata ini kata itu. Cek ke dokter dan minum obat rutin. Pola makan ini aku juga diaturin sama dokter gizi karena aku masalahnya di kolesterol. Yang harus aku hindari itu adalah minyak-minyakan. Dalam satu hari takarannya itu 1 sendok teh minyak. Awal-awal tuh aku ngerasa kayak ini kayaknya nggak mungkin nih dokter ngajak bercanda nih gitu. Makanan masa semuanya pakai minyak cuma 1 sendok teh gitu, apa iya bisa? Ternyata bisa. Ya sekarang aku tetap lah makan gorengan ada, tapi sebulan tuh bisa dihitung mungkin cuma 2 kali. Aduh, aku sadar diri lah, intinya aku udah takut banget sama yang namanya kolesterol naik, karena aku ngerasanya kalau kolesterol naik itu ganggu aktivitasku. Aku migrain nonstop, terus rasanya tuh kayak mual gitu, pengennya tuh istirahat aja, lemes, ngantuk, terus tengkuk berat, pokoknya aktivitas jadi keganggu lah. Minyaknya dianjurin olive oil, tapi ya gitu sehari hanya 1 sendok
teh. Dan olive oil itu ada macam-macam ya. Ada yang untuk salad doang, kayak untuk temperatur panasnya sedikit, ada yang medium, ada yang emang untuk goreng-goreng, untuk masak. Jadi pas beli tuh dilihat tuh level-levelnya beda-beda gitu. Dan aku biasanya beli yang untuk masak. Dan itu bener-bener sekarang minyak tuh hemat banget. Kalau untuk makan malam aja kadang aku makannya tuh yang pakai air fryer gitu. Ya nggak pakai minyak karena dari si ayam sendiri biasanya aku kan kayak masukin air fryer tuh ayam-ayaman gitu ya. Ayam sendiri tuh udah ngeluarin minyak sendiri gitu loh. Jadi nggak perlu pakai minyak, udah oke sih gitu. Aku ingat banget tahun lalu aku sering masak apapun pakai butter. Nah itu tuh ngaruh banget ke kolesterolku asli. Intinya selama 6 bulan terakhir ini aku kayak mulai semuanya dari nol lagi. Aku tuh ngerasa 2 minggu pertama ngatur pola makan dengan dokter giziku itu kayak wow, cravingnya itu yang aku craving banget adalah gorengan. Aku kayak susah banget ninggalin gorengan, pengen nangis. Why? Tahu crispy. Tempe mendoan. Iya, tempe mendoan. Terus apalagi kayak mie instan. Ternyata yang paling gawat itu buat aku ya. Tepung. Bukan tepung, kalau aku minyaknya kan. Oh, jadi minyak. kalau aku abis makan mie instan, itu tuh palaku kunang-kunang sampai pengen muntah. Ternyata masalahnya tuh ada di minyaknya kalau aku. Dalam 6 bulan ini aku medical check up-nya sekali, baru sekali. Terus setiap 3 bulan aku rutin cek darah yang untuk 3 itu loh. Diabetes, asam urat, kolesterol, sama aku tambahin lagi untuk vitamin D. Karena amit-amit jangan sampai kena COVID ya. Udah cukup ya, tahun lalu aku kena COVID 2 kali. Cuma emang yang aku share hanya sekali karena aku males. Intinya penyebab stroke ringan itu dari diabetes, darah tinggi, hipertensi juga bisa, kolesterol, obesitas, masalah di jantung, serangan stroke ringan sebelumnya, kelainan darah. Ya intinya sih dari penyakit ya. Dan biasanya dari pola hidup yang ngoyo gitu ya. Dan gak menjamin orang yang kurus itu sehat, dan gak menjamin orang yang muda itu pasti sehat. Karena ya sebenarnya gak ada yang pengen sakit ya, tapi ada baiknya dicegah. Pertama, pola tidur. Itu ngaruh juga. Kurang tidur itu ngaruh ke darah, ngaruh ke pikiran, ngaruh ke mood, udah pasti ya. Intinya kalau kurang tidur itu bakal jadi sarang penyakit di badan. Makanya kalau misalnya kalian yang suka begadang, jangan bangga-bangga ya. Nanti suatu saat bisa kena gongnya, amit-amit ya. Semoga kita terhindar dari penyakit, tapi dimulailah dari cukupilah jam tidur kalian setiap hari. Terus berikutnya pola makan. Nah, perbanyaklah buah-buahan, perbanyak sayur mayur, bayam. Apa sih yang bagus ya buat kolesterol tuh? Bayam, kacang-kacangan kayak edamame, rebus-rebusan gitu. Kacang panjang. Kacang panjang ya, itu juga bagus. Intinya ya kalau untuk makanan hindari minyak-minyakan. Dan untuk telurnya, kalau untuk penderita kolesterol, telur baiknya makan putihnya aja, kuningnya enggak. Biasanya kuningnya aku kasih ke Ralin, putihnya aku yang makan. Yang terakhir, jangan lupa perbanyak minum air putih, perbanyak olahraga. Bakalan ada juga yang nanya ke aku olahraga tiap minggu berapa kali? Dianjurin dokter sih 5 kali. Hari pertama biasanya aku HIIT, terus hari kedua ketiga body weight training, terus keempat kelima biasanya pilates, tapi body weight aja, mau HIIT aja di rumah bebas, yang penting 5 kali sih. Durasinya minimal 30 menit, minimal ya 30 menit, karena di bawah itu belum ada pembakaran tuh di badan. Terus aku juga menghindari banget daging merah. Terus sekarang makan ayam maunya dada bukan paha ya, karena katanya kalau paha itu malah biang kolesterolnya dari situ, lemak jahatnya ya. Lemak ya. Banyak lemaknya di paha, jadi baiknya dada. Ya udah ya, karena aku masih ingin menemani anakku hingga nanti dia besar ya. Ya udah, aku makan ayamnya dada dan aku memilih untuk bakar daripada goreng. Nah, kalau saat kolesterolku lagi tinggi, yang biasanya aku konsumsi itu buah-buahan ya, yang bener-bener cepet banget nurunin kolesterol. Itu pertama nanas, kedua timun, ketiga lemon, terus semangka juga bagus.
Itu kayak buah-buahan yang nyerap minyak nggak sih? Lemon tuh biasanya aku mix ke bikin minuman seger gitu loh, kayak honey lemon Yakult Sabun gitu. cuci piring. Sayang nggak minum sabun cuci piring juga sayang. Tapi ya air lemon pagi gitu, minum air lemon. Terus kalau nanas madu ya biasa aja, tapi nggak pakai garam juga ya, nggak ngerujak ya. Oh iya, buah-buahan yang harus dihindari itu kan durian sama alpukat. Itu ternyata kalau aku baru tahu kalau alpukat itu juga kalau misalnya kebanyakan berlebihan itu juga bisa jadi pemicu kolesterol gitu. Nah, buat dapetin lemak baik dari si alpukatnya itu ternyata dianjurin sekepalan tangan ya, kalau nggak salah, satu kepal tangan dibagi dua, dan hanya boleh makan setengahnya. Setengah alpukat itu tiap 2 hari sekali, jadi nggak tiap hari gitu, macam exfoliate kulit gitu beb. Sekarang sih aku udah lepas obat kolesterol hanya di 3 bulan pertama abis aku medical check up. Aku nggak bandel, bener-bener nurut banget sampai kolesterolku tuh masuk ke kategori normal, bener-bener normal dan jauh dari masalah kolesterol gitu ya. Jadi aku dilepas sama dokter untuk obat kolesterol, tapi aku nonstop tiap hari minum omega oil yang ada kandungan krill oilnya. Tapi lagi-lagi aku nggak bisa ngasih mereknya karena by approval dokter giziku, karena kandungannya itu katanya kalau misalnya berlebihan malah bahaya, bisa bikin stroke gitu loh. Jadi aku nggak berani share di sini. Intinya stroke ringannya itu bener-bener ngubah pandanganku. Jadi aku nggak hanya mengubah pola tidur, pola makan, pola pikir, tapi bener-bener total ngerubah pola hidup secara keseluruhan. Terus aku berusaha untuk nggak oversharing, itu kayak mengurangi beban pikiran. Dari berkurangnya beban pikiranku, aku jadi lebih tenang, tidur juga lebih santai, makan juga lebih terkontrol. Jadi pola hidupku secara keseluruhan juga jadi lebih teratur gitu, lebih terarah gitulah. Kak, aku tuh anak kos, gimana cara menangani kolesterol? Karena kolesterolnya udah sampai 300. Sumpah itu udah parah sih. Gimana ya? Emang harus ke dokter untuk minta obat. Kalau udah 300 ke atas tuh udah wah. Puasa aja, puasa. Menurutku ya harus kontrol ke yang ahlinya. Nggak perlu mahal kok, ke puskesmas juga bisa. Pokoknya kalau nggak segera kontrol ke ahlinya, dientar-entarin dan kalian mikir sayang biaya, makin bahaya ke kalian. Makin numpuk ya. Kayak jangan suka menumpuk masalah. Jadi harus banget ke ahlinya. Intinya hidup itu harus balance, tahu prioritas, tahu waktu, dan tahu diri. Sekian videonya, makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal, dan makasih juga buat kalian yang udah request. Intinya ya udah, jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik like dan subscribe channel YouTube aku. Udah. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Amat Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and also next time. Bye.